Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Segenap pemirsa channel Majelis Ulama Indonesia yang dimuliakan Allah, bersyukur dengan mengucap alhamdulillah, bersolawat dengan berucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Hari ini kita kembali melakukan dialog agamis. Alhamdulillah hadir bersama-sama kita tokoh dan cendekiawan pendidikan kita, Pak Kiai Haji Abdul Rahim Hasan SKMA. Dia juga dosen di Lembaga Pendidikan PTIG. Ya, betul. Kebetulan beliau juga anggota dari bidang pendidikan di Majelis Ulama Jakarta Selatan di bawah pimpinan Bapak Kiai Haji Dr. Andes Jawair Tantowi MA. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita membahas mengenai bagaimana Ramadan itu kita jadikan sebuah satu edukasi, sebuah satu proses kependidikan untuk umat. Oleh karena itu saya ingin diskusi nih, agar para sahabat-sahabat pemirsa channel MUI Jakarta Selatan menikmati Ramadan dan menikmati integritas pendidikan. Oleh karena itu, tadi saya sudah kenalkan secara singkat siapa Kiai Haji Abdul Rahim Hasan, siapa Kiai Haji Zawaid Tantowi. Langsung saja, pertama saya izin ke yang lebih muda dulu, Kiai. Ya, yang lebih muda biasanya lebih energi. Ya, baik, Kiai Abdul Rahim Hasan. Ketika kita membicarakan puasa itu memang banyak sekali ada aspek-aspek pendidikan. Ya, bagaimana kira-kira menurut Kiai Ramadan itu mengandung unsur pendidikan? Baik. Silakan, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tadarus dengan malaikat Jibril setiap tahunnya. Dan dari peristiwa ini tentu menginspirasi kepada umat Islam bahwa bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, di mana di dalam bulan Ramadan ini ada tadarus Al-Quran. Kita diperintahkan untuk mengkaji Al-Quran, untuk belajar Al-Quran dengan sebaik-baiknya, baik itu membacanya, memahaminya, dan juga mengamalkan. Lebih-lebih puasa di bulan Ramadan syarat sekali dengan nilai-nilai pendidikan, karena di dalam bulan puasa, di dalam ibadah puasa, Allah tanamkan di situ kedisiplinan yang luar biasa, disiplin tanpa pamrih. Nah ini yang penting, itu disiplin tanpa pamrih. Karena ibadah puasa menanamkan pendidikan kepada kita untuk beribadah berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah dalam hadis qudsi, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shaum, wa fi riwayatin illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzi." Semua amal manusia itu baginya kecuali puasa. Sesungguhnya ibadah puasa itu bagiku dan saya akan membalasnya. Ada apa sebetulnya Allah membedakan ibadah puasa dengan ibadah yang lain? Tidak ada lain kecuali ada satu rahasia di situ, yaitu tentang ikhlas. Dan kalau bicara tentang ikhlas, maka orang melakukan sesuatu tanpa pamrih. Maka nilai inilah yang harus ditanamkan dalam pendidikan agar anak-anak memiliki satu karakter di mana mereka di dalam melaksanakan apapun, dalam berjuang, dalam mengabdi kepada orang tua, mengabdi kepada bangsa, dan mengabdi dalam segala hal termasuk ibadah, tidak pamrih kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu nilai yang sangat tinggi, yang sangat luhur, yang
ada di dalam ibadah puasa yang apabila ini kita praktekkan dan kita tanamkan kepada anak didik kita atau peserta didik kita, maka insya Allah akan tumbuh generasi-generasi yang mereka akan memiliki daya juang yang sangat luar biasa. Baik. Jadi memang kondisi Ramadan itu sudah harus mengantarkan jiwa-jiwa pendidikan gitu ya. Betul, betul. Dari Al-Qur'annya maupun ibadah puasanya itu mengantarkan nilai-nilai pendidikan. Baik. Terima kasih Kiai Abdul Rahim Hasan. Itu sebagai pengantar awal dari keterhubungan Ramadan dengan kependidikan. Iya. Saya ingin mendapatkan pola pemikiran Kiai Jawahir, ya. Bagaimana kira-kira ibadah Ramadan itu betul-betul memunculkan karakter pendidikan, wujudnya gitu ya. Oke, terima kasih para pemirsa channel MUI Jakarta Selatan yang saya hormati. Ya. Saya ingin kembali kepada terminologi dulu dan etimologi daripada puasa itu sendiri. Ya. Kalau secara etimologi, al-imsak, al-kaffu. Jadi as-shaumu, al-imsak, al-kaffu. Jadi menahan atau mengendalikan. Ini secara etimologi. Kalau dalam bahasa santri itu lugotan. Ya. Kemudian dalam wasyar'an biasanya itu disebut wasyar'an atau terminologi al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Ini yaitu ta'abudi lillahi ta'ala. Jadi al-imsak anil muftirat, menahan dari segala yang membatalkan, ya. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ini wasyar'an. Jadi kata lain daripada syahrul Ramadan, syahrul Quran, syahrul ibadah, syahrul sabri, wasabru sawabul jannah. Ada juga syahrul muwasat. Saya boleh mengatakan syahrul tarbiyah. Ramadan adalah bulan pendidikan yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahim tadi. Jadi saya boleh mengatakan Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Karena Ramadan mengajarkan kepada kita untuk disiplin, untuk bisa menahan diri, mengendalikan hawa nafsu, kemudian patuh dengan aturan-aturan. Itu orang yang berpuasa. Jadi jelas nilai-nilai pendidikan tertanam pada orang yang berpuasa. Dia pasti disiplin, dia pasti patuh dengan aturan-aturan Allah. Kemudian dia pasti bergairah untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Seperti syair mengatakan, bukanlah musibah orang yang ditinggal mati keluarganya, tetapi musibah yang sebenarnya adalah mereka yang tidak bisa mengambil pahala yang banyak. Laisal musab liman faraqal ahbab, walakinnal musab liman faraqas sawab. Jadi musibah itu adalah orang yang disediakan oleh Allah pahala di bulan Ramadan, dia tidak mengambilnya. Nah, ini musibah bagi orang itu, karena dia tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ini musibah. Jadi kata ulama, al-musibatu liman faraqal habab walakin liman faraqas sawab. Bukan berpisah dengan yang dia cintai, musibah. Tetapi musibah yang sebenarnya adalah Allah menyediakan pahala, tetapi dia tidak bisa mengambil pahala itu, seperti yang terjadi pada bulan Ramadan ini. Kemudian perlu saya sampaikan sedikit, Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan punya lembaga pendidikan, namanya Pendidikan Dasar Ulama. Ini dalam rangka mengkader para ulama-ulama muda, supaya ada generasi penerus ulama-ulama yang sudah kuat. Iya, sekitar itu. Subhanallah, para pemirsa channel Majelis Ulama Indonesia, penjabaran dari guru kita, Ketua Bidang Pendidikan Majelis Ulama Indonesia tadi menajamkan kembali apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Dr. Abdul Rahim Hasan. Artinya memang begitu banyak pengistilahan-pengistilahan pada munculnya Ramadan, tapi penekanannya Kiai Jawahir menekankan pada Ramadan itu syahrul tarbiyah. Iya. Bisa kalau memang betul-betul kita jadikan Ramadan itu sebagai edukasi. Baik, Kiai Rahim dan Kiai Jawahir, saya ingin mendalami kembali. Ketika saya dapatkan informasi dari Kiai Abdul Rahim tadi tentang bahwa ada yang dinamakan bagiku, ketika Allah mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi.
bagiku itu dalam kondisi keterhubungan dengan pendidikan itu bagaimana tuh Kiai? Bagiku Allah itu ku-nya itu maksudnya bagaimana itu Kiai? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi yang luar biasa kepada hambanya apabila dia melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat-lipat bagi orang yang sedekah, yaitu alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kemudian di sana diakhiri dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguhnya tidak hanya beratus-ratus lipat, tetapi berapapun yang diinginkan oleh hambanya akan Allah kasih. Itu apabila dia melaksanakan ibadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya seperti itu ya kondisinya. Maksud saya itu ini loh Kiai, kunya itu maksudnya lari ke aktualisasi ibadahnya atau kesempatan atau memang hak prerogatif Allah untuk memberikan gitu. Ya, prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pahala dan balasan sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang luar biasa. Para pemirsa channel Majelis Ulama Indonesia, semakin menarik dialog kita pada hari ini, di mana Ramadan betul-betul mengandung nuansa pendidikan yang luar biasa. Kalau Pak Kiai Jawahir tadi mengungkapkan tentang kedisiplinan, bahwa memang pendidikan itu tidak bisa keluar dari kedisiplinan. Saya bisa kasih informasi Kiai, kira-kira kedisiplinan yang real di masyarakat tentang Ramadan itu bagaimana Kiai? Jadi faktor pendidikan di bulan Ramadan ini sangat besar sekali. Artinya dia patuh, tidak akan makan, tidak akan minum, walaupun terhidang di depan mata, tapi belum waktunya dia tidak akan makan. Ini disiplin yang hebat dibandingkan disiplin yang diatur oleh manusia. Ini yang atur Allah Subhanahu wa taala. Lebih tinggi nilainya. Jadi mereka itu tidak akan makan, tidak akan berkata-kata buruk, tidak akan berperilaku buruk, apalagi berprasangka buruk. Inilah orang yang berpuasa. Bahkan dia menghindar dari orang yang ghibah, yang namimah, yang kalamil fudul, yang buhtan dan lain sebagainya. Dia menghindar daripada itu. Ini adalah pendidikan yang sangat tinggi ya, dibandingkan pendidikan yang dibuat oleh manusia. Insya Allah ini ya. Pemirsa luar biasa. Ketika kita merenungi hakikat, kalau bahasa kita itu energi Ramadan dalam keterhubungan dengan pendidikan. Baik, bukan kita tidak ingin berdialog Kiai, karena waktu yang memang terbatas, kita hanya berdurasi 10 sampai 20 menit. Saya minta closing statement dari Dr. Kiai Abdul Rahim Hasan. Bagaimana kira-kira bekal-bekal yang paling mendasar bahwa Ramadan itu punya nilai-nilai pendidikan? Silakan Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibadah Ramadan, ibadah di bulan Ramadan khususnya puasa ini menanamkan nilai-nilai pendidikan. Oleh sebab itu kita laksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, maka kita akan betul-betul merasakan nikmatnya nilai-nilai pendidikan di situ, terutama disiplin untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir bagi ya, terima kasih. Memang setiap ibadah itu harus kita lengkapi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Karena kalau tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi rukun, Allah siyamalahu. Oleh karena itu, ya mari kita perhatikan syarat dan rukun-rukunnya ibadah puasa itu. Termasuk al-kafu minal muftirat, ya, termasuk ghusyanin nisa. Ini termasuk ya. Jadi saya berharap masyarakat dapat menyempurnakan syarat, rukun dan sunnah-sunnah puasa di bulan Ramadan ini. Baik. Kharaja min zunubi kayaumin walada. Pemirsa channel Majelis Ulama Indonesia, sungguh sangat luar biasa obrolan kita pada hari ini, mengisi bagaimana mendapatkan dan menggapai keindahan Ramadan melalui Majelis Ulama Indonesia. Kami sudah menyuguhkan informasi melalui para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan kita bisa mengisi dalam Ramadan dan mendapatkan hakikat Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sampai bertemu kembali di channel pemirsa
Majelis Ulama Indonesia 1443 Hijriah tahun ini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Kiai Dr. Rahim, Kiai Bidawahi yang sudah menyisikan waktu di tengah-tengah kesibukan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan untuk kita semua. Saya Hamzah Ahmad dari bidang dakwah Majelis Ulama Jakarta Selatan, sekali lagi mengucapkan selamat melanjutkan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya agar kita termasuk orang yang sukses. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Kelas?